wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Peti Alawiyah dengan NIM 19125069 dan teman saya Yeti Listiani dengan NIM 19125063 dan Ikrimatus Sa'diyah dengan NIM 19125068. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan akan membawakan materi mengenai kepemimpinan. Judul materi kepemimpinan yang bawakan ini mencakup 5 submateri. Yang pertama, pentingnya kepemimpinan. Submateri yang kedua mengenai sebab-sebab munculnya pemimpin. Submateri yang ketiga mengenai sifat-sifat pemimpinan. Yang keempat mengenai keterampilan kepemimpinan. Dan submateri yang terakhir mengenai power dalam hubungan bisnis. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan submateri yang pertama mengenai pentingnya kepemimpinan. Keunggulan wirausaha yang sukses dibandingkan dengan wirausaha yang gagal atau bangkrut terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan. Peter F. Drucker points of the manager's business leaders are the basic and scarce reserve of any business enterprise, yang diterjemahkan oleh Hersey and Blanchard pada tahun 1977. Pimpinan perusahaan merupakan unsur pokok dan sumber yang langka di dalam setiap perusahaan. Pada umumnya, kegagalan itu disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak efektif. Mereka tidak mampu memimpin karyawan, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, atau mereka tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Berbagai kekeliruan terjadi di bawah kepemimpinannya. Seorang wirausaha yang baik adalah seorang pemimpin dalam bisnis. Seorang pemimpin dalam bisnis harus orang yang dapat menguasai dan mengembangkan diri sendiri, dan juga mampu menguasai serta mengarahkan dan mengembangkan para karyawannya sendiri. Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwasannya ada 3 variabel utama yang tercakup di dalam kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, seperti bawahan atau para pengikut. 2, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. 3, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan para bawahan. Submateri yang kedua, sebab-sebab munculnya pemimpin. Pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu sudah ada bakat sejak lahir dan tidak dapat dibuat. 2. Teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seorang calon pemimpin dapat disiapkan, dididik, dan dibentuk. Dan yang ketiga, teori ekologis atau sintesis. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia memang memiliki bakat-bakat pemimpin. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat pemimpin. Ordwaited mengemukakan bahwasannya ada 10 sifat kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, energi jasmaniah dan mental. Energi jasmaniah dan mental ini merupakan semangat, motivasi kerja, disiplin, kesabaran, daya tahan batin, dan kemauan yang luar biasa untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu kesadaran akan tujuan dan arah. Yang ketiga, antusiasme. Maksudnya, seorang pemimpin ini meyakini bahwa tujuan yang hendak dicapai akan memberikan harapan sukses dan dapat membangkitkan semangat optimisme dalam bekerja. Yang keempat yaitu keramahan dan kecintaan. Dari sifat ramah dan kecintaan ini dapat memberikan simpati yang tulus serta diikuti dengan kesediaan berkorban untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Dan yang kelima yaitu integritas. Seorang pemimpin ini mempunyai perasaan yang sejiwa dan senasib sepenanggungan dengan para karyawannya dalam menjalankan perusahaan, sehingga integritas pribadi dan rumah tangga seorang pemimpin merupakan tauladan yang dapat dicontoh oleh para karyawannya. Yang keenam yaitu penguasaan teknis. Jadi agar pemimpin dapat mempunyai wibawa,
terhadap bawahannya, maka seorang pemimpin ini harus menguasai sesuatu pengetahuan atau keterampilan teknis. Nah, yang ketujuh yaitu ketegasan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan sehingga dia mampu meyakinkan bawahan dan mendukung kebijakan yang telah diambil dalam pelaksanaannya. Dan yang kedelapan yaitu kecerdasan. Seorang pemimpin harus mampu melihat dan memahami sebab dan akibat dari suatu gejala, cepat menemukan jalan keluar dan mengatasi kesulitan dengan cara yang efektif. Yang kesembilan yaitu keterampilan mengajar. Seorang pemimpin juga atau wirausaha merupakan guru yang mampu mendidik, mengarahkan, memotivasi karyawannya untuk berbuat sesuatu yang menguntungkan perusahaan. Dan yang ke-10 yaitu kepercayaan. Jika seorang pemimpin disenangi oleh para bawahannya, maka akan muncul kepercayaan dari bawahan terhadap pemimpin. Nah, kepercayaan bawahan ini akan memunculkan sikap rela berjuang, melaksanakan semua perintah, disiplin dalam bekerja untuk menjalankan roda perusahaan. Selanjutnya yaitu keterampilan kepemimpinan atau leadership skill. Keterampilan kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama, technical skills, yang kedua, human skills, dan yang ketiga, conceptual skills. Nah, yang pertama, technical skills. Technical skills ini berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Walaupun seorang wirausaha merupakan pemimpin yang dapat menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, tapi dia juga harus mampu melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan tertentu. Maksudnya dapat melakukan pekerjaan tersebut agar dia mampu melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Nah, maksud dari keterampilan tersebut ini contohnya keterampilan pembukuan keuangan, mengetik, pekerjaan komputer dasar, menggunakan beberapa alat sederhana, dan yang lainnya. Yang kedua, human skills. Human skills ini berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain. Nah, yang ketiga, conceptual skills. Conceptual skills dalam keterampilan ini berarti seorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk model kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Pandangan lain menyatakan bahwa skills yang diperlukan dalam entrepreneurship dapat diklasifikasi dalam 3 hal. Yang pertama, ada technical skills, seperti menulis. Nah, ini diperlukan untuk mencatat apa yang perlu dicatat dan dijadikan dokumen perusahaan yang mungkin diperlukan di lain kesempatan, misalnya pada saat tahun depan. Lalu ada komunikasi lisan. Nah, ini jelas sangat penting buat bicara, meyakinkan, negosiasi dengan pihak lain, dan menjalin networking. Lalu menguasai lingkungan, baik lingkungan internal perusahaan seperti dengan karyawan maupun lingkungan eksternal perusahaan dengan pihak pemasok, saingan, lingkungan sekitar lokasi perusahaan. Lalu ada business management. Nah, harus menguasai berbagai pengetahuan tentang manajemen bisnis, bagaimana menggerakkan orang-orang, memotivasi, seni memimpin, mengatasi konflik dalam organisasi, manajemen marketing, finance, dan sebagainya. Lalu ada teknologi. Ini mencakup berbagai teknologi untuk keperluan proses produksi, teknologi komunikasi, komputer, peralatan kantor, dan sebagainya. Lalu ada hubungan antar manusia, di mana harus dijalin hubungan harmonis dengan seluruh lapisan karyawan dan dengan pihak luar perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu listening. Nah, seorang wirausaha ini harus mau mendengar dan mampu menerjemahkan apa yang didengar baik dari karyawan maupun dari pihak luar. Lalu mampu menyusun organisasi. Ini penting, misalnya pada saat kapan diperlukan membentuk sebuah tim kerjasama, sistem kontrol, kapan perlu menambah karyawan, ataupun melakukan downsizing. Lalu membangun jaringan kerja atau networking.
Nah, sekarang ini ada kecenderungan dunia usaha tidak lagi bersaingan, akan tetapi satu sama lainnya itu saling mendekati, saling merangkul, membentuk jaringan usaha yang dimana saling menguntungkan. Lalu membimbing. Nah, seorang wirausaha harus mampu membimbing karyawan agar dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang dikehendaki. Jika perlu sanggup memberi contoh. Dan yang terakhir yaitu membangun tim. Nah, ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan pencapaian tujuan organisasi. Tim juga perlu guna membangun kebersamaan yang kompak dalam organisasi. Yang kedua adalah business management skills, yang dimana seperti merencanakan, membuat keputusan, human relation, marketing, finance, accounting, control, negotiation, dan managing growth. Dan yang ketiga adalah personal entrepreneurial skills, yang dimana disiplin, mengambil resiko, inovasi, tepat dalam pekerjaan, dan visionary leader. Selanjutnya yaitu power dalam hubungan bisnis. Dalam hubungan bisnis antara produsen dan distributor, antara pimpinan dan karyawan, ada berbagai bentuk power yang digunakan. Adapun 5 bentuk power dalam hubungan bisnis yang disebutkan oleh Philip Kotler. Yang pertama yaitu coercive power atau kekuasaan memaksa. Kekuasaan ini digunakan oleh produsen untuk memaksa distributor atau perantara agar dapat bekerja sama dengan baik. Kadang-kadang perantara sangat bergantung kehidupan bisnisnya dari produsen. Akan tetapi ada kalanya produsen tergantung kepada distributor. Yang kedua yaitu reward power atau kekuasaan penghargaan. Dalam hubungan ini, ada penghargaan yang diberikan kepada para perantara ataupun karyawan oleh pihak pimpinan. Jika muncul perilaku tertentu yang dikehendaki oleh pimpinan atau oleh produsen, maka diberikan penghargaan tersebut. Yang ketiga, yaitu legitimate power atau kekuasaan sah. Nah, dalam hal ini, ada semacam kontrak formal yang diikuti oleh perantara atau distributor. Antara produsen dan distributor memiliki kekuatan yang sah yang merupakan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat ada expert power atau kekuasaan ahli. Nah, dalam hal ini pimpinan ataupun produsen memiliki keahlian tertentu yang diakui atau disegani oleh pihak lain. Ini merupakan bentuk kekuasaan yang efektif untuk memaksa orang lain mau bekerja sama. Dan yang kelima yaitu referent power atau kekuasaan referen. Dalam hal ini produsen sangat dihormati oleh perantara dan perantara merasa bangga diajak kerjasama oleh produsen karena produsen ini memiliki wibawa dan nama baik yang cukup terkenal. Nah, dalam rangka hubungan bisnis seringkali digunakan pendorong yang positif untuk mengajak orang mau bekerja sama, seperti memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi kepada perantara, memberikan hadiah, memberikan bantuan fasilitas promosi, membantu penataan barang, dan kontes penjualan. Namun kadang-kadang digunakan pula sanksi yang bersifat negatif terhadap perantara, misalnya memperkecil tingkat keuntungan perantara, memperlambat pengiriman barang, dan memutuskan hubungan kerja.